Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofianlahi Saleh akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian interferensi. Istilah interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich untuk menyambut adanya persentuhan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Penutur multilingual yaitu penutur yang dapat menggunakan banyak bahasa secara bergantian. Berikut ini ada pengertian pendapat para ahli mengenai interferensi, yaitu yang pertama, menurut HR, interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich untuk menyambut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Yang kedua, pengertian interferensi menurut Nababan. Interferensi merupakan kekeliruan yang terjadi sebagai akibat terbawanya kebiasaan-kebiasaan ujaran bahasa ibu atau dialek ke dalam bahasa atau dialek kedua. Dan pengertian interferensi menurut Jendra menyatakan bahwa interferensi sebagai gejala penyusupan sistem suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Materi selanjutnya mengenai faktor utama yang dapat menyebabkan interferensi adalah adanya perbedaan di antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Perbedaan yang tidak saja dalam struktur bahasa melainkan juga keragaman kosakatanya. Gejala itu sendiri terjadi sebagai akibat pengenalan atau mengidentifikasian penutur terhadap unsur-unsur tertentu dari bahasa sumber, kemudian memakainya dalam bahasa sasaran. Di samping itu, setiap bahasa manapun tidak pernah berada pada satu keadaan tertentu. Ia selalu berubah sesuai dengan perubahan zaman. Berikut ini ada beberapa contoh terjadinya interferensi, dibagi menjadi 3, yaitu interferensi dalam bentuk kalimat, interferensi dalam bidang morfologi, dan interferensi dalam bidang fonologi. Contoh interferensi dalam bentuk kalimat. Yang pertama, rumahnya ayahnya Ali yang besar sendiri di kampung itu. Rumah ayah Ali yang besar di kampung ini. Yang kedua, makanan itu telah dimakan oleh saya. Menjadi, makanan itu telah saya makan. Yang ketiga, hal itu saya telah katakan kepadamu kemarin. Menjadi, hal itu telah saya katakan kepadamu kemarin. Bentuk tersebut merupakan bentuk interferensi karena sebenarnya ada padanan yang dianggap lebih gramatikal. Yang kedua, interferensi dalam bidang morfologi. Interferensi di sini terjadi dalam pembentukan kata dengan menyerap afiks-afiks bahasa lain. Contohnya, kepukul jadi terpukul, ketabrak jadi tertabrak, kebesaran menjadi terlalu besar, kekecilan menjadi terlalu kecil, kemahalan menjadi terlalu mahal, sungguhan, bubaran menjadi berpisah, bubar, duaan menjadi berdua, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, interferensi dalam bidang fonologi. Contoh, penutur bahasa Jawa mengucapkan kata-kata berupa nama tempat yang berawal bunyi B, D, G, dan J. Misalnya pada kata Bandung, Deli, Gombong, dan Jambi, seringkali orang Jawa mengucapkannya dengan Bandung, Deli, Jambi, dan Gombong. Baik, saya akan menambahkan materi dari kawan saya tadi tentang hakikat dan konsep interferensi dan integrasi bahasa. Oleh sebagian sosiolinguis, masalah integrasi merupakan masalah yang sulit dibedakan dari interferensi. Dan Weinreich sendiri mengemukakan pengertian ini dapat diartikan bahwa interferensi masih dalam proses, sedangkan integrasi sudah menetap dan diakui sebagai bagian dari bahasa penerima. Baik interferensi maupun integrasi sebenarnya sama-sama merupakan penyusupan suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Keduanya juga merupakan akibat adanya kontak bahasa antara kedua masyarakat bahasa yang bersangkutan. Bersamaan lain terletak pada komponen yang terdapat dalam proses pembentukannya. Menurut Jendra 2007-141, ketiga komponen tersebut adalah yang pertama, adanya
bahasa sumber atau bahasa donor, yaitu bahasa yang menyusup unsur-unsurnya atau sistemnya ke bahasa lain. Yang kedua, adanya bahasa penerima atau bahasa resipien, yaitu bahasa yang menerima atau yang disisipi oleh bahasa sumber tadi. Dan yang ketiga, adanya unsur bahasa yang terserap atau menyusup, dengan kata lain, adanya unsur serapan. Sama halnya dengan interferensi, integrasi merupakan topik sosial linguistik yang terjadi sebab akibat adanya penggunaan dua bahasa atau lebih. Jangka waktu penyesuaian unsur serapan itu tergantung pada 3 faktor, yaitu 1. Perbedaan dan persamaan sistem bahasa sumber dengan bahasa penyerapnya. Yang kedua, unsur serapan itu sendiri. Apakah sangat dibutuhkan atau hanya sekedar sebagai pelengkap saja. Dan yang ketiga, sikap bahasa pada penutur bahasa penyerapnya. Penyerapan unsur asing bukan hanya melalui penyerapan kata asing disertai penyesuaian lafal dan ejaan, tetapi dilakukan dengan cara yang pertama, penerjemahan langsung. Artinya, kosakata itu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Contoh misalnya, airport menjadi bandar udara, joint venture menjadi usaha bersama atau usaha patungan, atau balance budget menjadi anggaran berimbang. Dan yang kedua, melalui penerjemahan konsep. Artinya, kosakata asing diteliti baik-baik konsepnya, lalu dicarikan kosakata bahasa Indonesia yang konsepnya dekat dengan kosakata asing tersebut. Contoh misalnya, network menjadi jaringan, brother-in-law menjadi ipar laki-laki, dan atau medication menjadi pengobatan. Setiap bahasa akan mengalami interferensi kemudian disusul dengan peristiwa integrasi. Selain itu, tidak sedikit kosakata yang berasal dari satu bahasa lalu tersebar luas dan bersifat universal, sehingga orang tidak merasa perlu menyerap sampai pada tingkat integrasi. Demikian pemaparan tentang hakikat dan konsep dasar interferensi dan integrasi bahasa. Selanjutnya tentang peristiwa interferensi, peristiwa integrasi, serta perubahan sistem bahasa akan disampaikan oleh kawan kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu dengan materi peristiwa interferensi. Interferensi dan integrasi merupakan dua topik dalam sosiolinguistik yang terjadi apabila sebagai akibat adanya penggunaan dua bahasa atau lebih dalam masyarakat tutur yang multilingual. Peristiwa interferensi juga digunakannya unsur-unsur bahasa lain dalam menggunakan suatu bahasa yang dianggap sebagai suatu kesalahan karena menyimpang dari kaidah atau aturan bahasa yang digunakan. Kalau dilacak, penyebab terjadinya interferensi ini adalah terpulang pada kemampuan si penutur dalam menggunakan bahasa tertentu sehingga dia dipengaruhi oleh bahasa lain. Biasanya interferensi ini terjadi dalam menggunakan bahasa kedua atau B2. Dan yang berinterferensi ke dalam bahasa kedua itu adalah bahasa pertama atau bahasa si ibu. Faktor utama yang dapat menyebabkan interferensi adalah adanya perbedaan antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Menurut Weinreich pada tahun 1970 di halaman 64-65, di situ disebutkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya interferensi. Yang pertama ada kedewibahasaan peserta tutur, yaitu merupakan pangkal terjadinya interferensi lain dan terjadinya kontak bahasa dalam diri penutur yang dwibahasawan, yang pada artinya dapat menimbulkan interferensi. Yang kedua ada tipisnya
kesetiaan pemakaian bahasa penerima, pengabaran kaidah bahasa penerima yang digunakan, dan mengambil unsur-unsur bahasa sumber yang dikuasai si penutur secara tidak terkontrol baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga ada tidak cukupnya kosakata bahasa penerima. Maksud di sini yaitu masyarakat itu kan bergaul dengan di kehidupan dari luar dan akan menemukan atau mengenal konsep-konsep baru yang dipandangnya itu perlu. Secara sengaja pemakaian bahasa akan menyerap atau merekam kosakata bahasa sumber untuk mengungkapkan konsep baru tersebut. Faktor yang tidak cukup cenderung akan menimbulkan terjadinya interferensi. Yang keempat, menghilangkan kata-kata yang jarang digunakan. Kosakata dalam suatu bahasa yang jarang digunakan cenderung akan menghilang. Jika hal ini terjadi, berarti kosakata bahasa yang bersangkutan akan menjadi kian menipis apabila bahasa tersebut dihadapkan pada konsep baru dari luar. Interferensi yang disebabkan oleh menghilangnya kosakata yang jarang dipergunakan tersebut akan berakibat seperti interferensi yang disebabkannya tidak cukupnya kosakata bahasa penerima, yaitu unsur serapan atau unsur pinjaman. Itu akan lebih cepat diintegrasikan karena unsur tersebut dibutuhkan dalam bahasa penerima. Yang kelima ada kebutuhan akan sinonim. Sinonim dalam pemakaian bahasa mempunyai fungsi yang cukup penting, yakni sebagai variasi dalam pemilihan kata untuk menghindari pemakaian kata yang sama secara berulang-ulang yang bisa mengakibatkan kejenuhan. Karena adanya sinonim ini cukup penting, pemakaian bahasa sering melakukan interferensi dalam bentuk penyerapan atau pinjaman kosakata baru dari bahasa sumber untuk memberikan sinonim pada bahasa penerima. Dengan demikian, kebutuhan kosakata yang bersinonim dapat mendorong timbulnya interferensi. Dan yang keenam, yaitu yang terakhir, ada terbawanya kebiasaan dalam bahasa ibu. Terbawanya kebiasaan dalam bahasa ibu tersebut pada bahasa penerima yang sering digunakan pada umumnya terjadi karena kurangnya kontrol bahasa dan kurangnya penguasaan terhadap bahasa penerima. Hal ini dapat terjadi pada kedewibahasaan yang sedang belajar bahasa kedua, baik bahasa nasional maupun bahasa asing. Dalam penggunaan bahasa kedua, pemakaian bahasa kadang-kadang kurang terkontrol karena kedewibahasaan mereka itulah kadang-kadang pada saat berbicara atau menulis dengan menggunakan bahasa kedua yang muncul adalah kosakata bahasa ibu yang sudah lebih dulu. Mungkin dari saya sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Siti Mu'alama, NPM 2019-215035. Saya akan membawakan materi mengenai peristiwa integrasi. Pengertian integrasi sendiri adalah penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa tersebut dan tanpa disadari oleh pemakainya. Salah satu proses integrasi adalah peminjaman kata dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Oleh karena itu, sebagian sosiolinguis seperti Hair dan Agustina menyimpulkan bahwa masalah integrasi merupakan masalah yang sulit dibedakan dari interferensi. Mengacu pada pendapat Maki, ia menyatakan bahwa integrasi adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi bagian dari bahasa tersebut dan tidak dianggap lagi sebagai unsur pinjaman atau pungutan. Maki dalam Mustaqim 1994 halaman 13 mengungkapkan bahwa masalah interferensi adalah nisbi, tetapi kenisbiannya itu dapat diukur. Menurutnya, interferensi dapat ditetapkan berdasarkan penemuan adanya integrasi yang juga bersifat nisbi atau relatif atau kata yang berlawanan dari mutlak. Dalam hal ini, kenisbian integrasi itu dapat diketahui dari suatu bentuk leksikalnya.
Senada dengan itu, Weinreich 1970 halaman 11 mengemukakan bahwa jika suatu unsur interferensi terjadi secara berulang-ulang dalam tuturan seseorang atau sekelompok orang, sehingga semakin lama unsur itu semakin diterima sebagai bagian dari sistem bahasa mereka, maka terjadilah integrasi. Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa interferensi itu masih dalam proses, sedangkan integrasi itu sudah menetap dan diakui sebagai bagian dari bahasa si penerima. Lalu berkaitan dengan hal tersebut, ukuran yang digunakan untuk menentukan keintegrasian suatu unsur serapan adalah kamus. Dalam hal ini, jika suatu unsur serapan atau interferensi sudah dicantumkan dalam kamus bahasa si penerima, dapat dikatakan unsur itu sudah terintegrasi. Sebaliknya, jika unsur tersebut belum tercantum dalam kamus bahasa si penerima, maka unsur itu belum terintegrasi. Dalam proses integrasi, unsur serapan itu telah disesuaikan dengan sistem atau kaidah bahasa penyerapnya, sehingga tidak terasa lagi keasingannya. Penyesuaian bentuk unsur integrasi itu tidak selamanya terjadi begitu cepat. Bisa saja terjadinya atau berlangsungnya itu agak lama. Proses penyesuaian unsur integrasi akan lebih cepat apabila bahasa si sumber dengan bahasa penyerapnya itu memiliki banyak persamaan dibandingkan dengan unsur serapan yang berasal dari bahasa sumber yang sangat berbeda sistem dan kaidah-kaidahnya. Cepat lambatnya unsur serapan itu menyesuaikan diri terikat pula pada segi kadar kebutuhan bahasa penyerapnya. Sikap penutur bahasa penyerap merupakan faktor kunci dalam kaitan penyesuaian bentuk serapan. Jangka waktu penyesuaian unsur integrasi tergantung pada 3 faktor, antara lain 1. Perbedaan dan persamaan sistem bahasa sumber dengan bahasa si penerima. Kedua, unsur serapan itu sendiri apakah sangat dibutuhkan atau hanya sekedar sebagai pelengkap. 3. Sikap bahasa pada penutur bahasa penyerapnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novrian Kurnia Saputra dengan NPM 2019-21-5096. Pada awalnya, penutur Indonesia mendengar butir-butir leksikal dari penutur aslinya, lalu mencoba menggunakannya atau didengar, dianjurkan, dan dituliskan. Oleh karena itu, kosakata yang diterima secara audial menampakkan ciri ketidakteraturan jika dibandingkan dengan kosakata aslinya. Penyerapan unsur bahasa asing bukan hanya melalui penyerapan kata asing disertai penyesuaian lafal dan ejaan, tetapi dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penerjemahan langsung. Artinya, kosakata itu dicairkan padanya dalam bahasa Indonesia. Misalnya, airport menjadi bandar udara, joint venture menjadi usaha patungan, dan balance budget menjadi anggaran berimbang. Yang kedua, penerjemahan konsep. Artinya, kosakata asing itu diteliti baik-baik konsepnya, lalu dicairkan kosakata bahasa Indonesia yang konsepnya dekat dengan kosakata asing tersebut. Misalnya, network menjadi jaringan, brother-in-law menjadi kakak ipar, dan medication menjadi pengobatan. Jika sebuah kata serapan pada tingkat integrasi, maka kata serapan itu sudah disetujui dan diproses. Yang terjadi dalam integrasi ini lazim disebut konvergensi.
Setiap bahasa akan mengalami interferensi kemudian disusul dengan peristiwa integrasi. Selain itu, tidak sedikit kosakata yang berasal dari satu bahasa lalu tersebar luas dan bersifat universal, sehingga orang tidak merasa perlu menyerap sampai pada tingkat integrasi. 1. Bentuk integrasi bahasa. Integrasi dapat terjadi pada semua bidang linguistik suatu bahasa. Pada bidang kosakata dalam bahasa Indonesia misalnya muncul kata-kata seperti aljabar, bendera, fisika, jendela, kabar, kimia, matematika, mobil, pulpen, televisi, telepon, dan lain-lain yang merupakan integrasi dari bahasa asing. Atau kata-kata seperti batik, cewek, cowok, jorok, ngeri, pantas, cacingan, dan sebagainya sebagai akibat peristiwa integrasi dari bahasa Indonesia. Pada bidang morfologi terjadi pula peristiwa integrasi. Hal ini bisa diketahui dengan sering dipakainya kata-kata kabupaten, memenggal, praduga, warawiri, dan lain-lain yang berasal dari bahasa daerah. Juga kata-kata diskualifikasi, klasifikasi, dispensasi, interferensi, integrasi, dan sebagainya adalah integrasi dari bahasa asing keadaan bahasa Indonesia. Pada subsistem fonologi, dulu bahasa Indonesia tidak mengenal atau mempunyai fonem F, X, dan S. Tetapi kini ketiga fonem itu telah menjadi fonem bahasa Indonesia. Dalam bidang sintaksis, dulu bahasa Indonesia tidak mengenal struktur ayahnya si Ali sakit, seharusnya ayah si Ali sakit. Dan buku itu sudah dibeli oleh saya, seharusnya buku itu sudah saya beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Yulianur Arifin. Kali ini saya akan membahas tentang materi perubahan bahasa. Perubahan bahasa sering diartikan sebagai adanya perubahan kaidah, baik kaidahnya direvisi, kaidahnya menghilang, atau munculnya kaidah baru. Dan semuanya itu dapat terjadi pada semua tataran linguistik, baik fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon. Terjadinya perubahan itu tentunya tidak dapat diamati, sebab perubahan itu yang sudah menjadi sifat hakiki bahasa, berlangsung dalam waktu yang relatif lama, sehingga tidak mungkin diobservasi oleh seseorang yang mempunyai waktu yang relatif terbatas. Perubahan makna ada yang sifatnya meluas, artinya dulu kata tersebut hanya memiliki satu makna, tetapi kini memiliki lebih dari satu makna. Misalnya dalam bahasa Indonesia pada kata papan. Nah, pada mulanya papan hanya bermakna lembaran kayu tipis, tetapi sekarang bermakna juga sebagai perumahan, seperti dalam rangkaian kata sandang, pangan, dan papan, dengan arti pakaian, makanan, dan perumahan. Perubahan makna yang menyempit, yaitu misal pada mulanya kata itu memiliki makna yang luas, tetapi kini menjadi lebih sempit maknanya. Membedakannya ada dua macam perubahan bahasa, yaitu perubahan internal dan perubahan eksternal. Perubahan internal yang pertama yaitu transmisi intergenerasi. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan bahasa dikarenakan ketidaksempurnaan transmisi oleh pemerolehan bahasa ibu oleh generasi berikutnya. Dengan kata lain, anak-anak ketika melakukan akuisisi, bahasa pertamanya cenderung melakukan penyimpangan, dan bentuk penyimpangan-penyimpangan tersebut mempengaruhi proses berbahasa
dan mengakibatkan perubahan bahasa. Yang kedua yaitu ada variasi. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakatlah yang menyebabkan perubahan bahasa melalui komunikasi atau pembicaraan sehari-hari. Selanjutnya, interaksi sosial dalam komunitas masyarakat dalam memberikan perubahan bahasa dan inovasi terbaru dalam elemen bahasa. Agar terjadi perubahan bahasa, inovasi tersebut terlebih dahulu diadopsi dan digunakan oleh para anggota suatu komunitas. Yang ketiga ada ekonomisasi. Ekonomisasi adalah teori perubahan dalam bahasa yang terjadi karena tujuan untuk mempermudah pengucapan dan mengurangi energi yang dikeluarkan dalam mengungkapkan kata-kata tersebut. Selanjutnya ada perubahan eksternal. Perubahan eksternal adalah penyebab perubahan bahasa dari kontak antara dua orang atau kelompok dengan dialek atau bahasa yang berbeda. Terdapat dua teori mengenai perubahan secara eksternal, yaitu perubahan karena kelompok minoritas dan penyederhanaan bahasa. Pertama, perubahan terbentuk dari kelompok minoritas atau substrata. Yang kedua, mempengaruhi elemen bahasa kelompok mayoritas. Yang kedua yaitu perubahan itu terjadi karena penyederhanaan bahasa antara dua orang dari dialek dan bahasa yang berbeda. Hal itu terjadi karena kesulitan yang dialami ketika menyesuaikan diri dengan bahasa asing yang lain. Contoh lain, kata saudara pada awalnya hanya bermakna orang yang lahir dari ibu yang sama, tetapi kini berarti kamu. Seperti pada kalimat surat saudara sudah saya baca. Begitu juga pada kata kepala yang pada mulanya hanya bermakna bagian tubuh sebelah atas, tetapi kini juga berarti pemimpin atau ketua. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kami. Sampai jumpa kembali di pertemuan kuliah selanjutnya. See you.